Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuslian B dengan NPM 0319011342. Kali ini kita akan belajar statistika mengenai tabel, grafik, dan diagram. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis dari tabel, grafik, dan diagram. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, tabel. Tabel merupakan susunan data baris dan kolom atau dalam struktur yang lebih kompleks. Fungsi tabel yaitu untuk mempermudah dan mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu hal baik naik ataupun menurun. Selain itu, tabel juga memiliki fungsi untuk memberikan rangkuman berupa angka secara tersusun. Jenis-jenis tabel. Yang pertama, tabel satu arah, yaitu tabel berisi keterangan tentang satu karakteristik saja. Karakteristik ini bisa berupa frekuensi, jumlah, kadar, dan ukuran. Tabel satu ini merupakan jenis tabel yang mudah dibuat dan sederhana. Yang kedua, tabel dua arah, yaitu tabel yang memiliki isi tentang hubungan antara dua karakteristik. Contohnya, seperti tabel berisi data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur, agama, serta asal daerah, atau jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan jurusan. Yang ketiga, tabel tiga arah, yaitu tabel yang memiliki isi hubungan antara tiga karakteristik atau tiga hal seperti data penduduk yang berdasarkan kecamatan, jenis kelamin dan umur, atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan asal daerah. Yang kedua, grafik. Grafik adalah suatu visualisasi tabel yang dimana tabel tersebut berupa angka-angka yang dapat disajikan ataupun dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Fungsi grafik. Yang pertama, untuk menggambarkan data kuantitatif dengan teliti. Yang kedua, menerangkan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Jenis-jenis grafik. Yang pertama, grafik batang. Grafik batang atau histogram dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Yang kedua, grafik garis. Grafik garis pada umumnya sering digunakan untuk menggambar suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, grafis lingkaran, yaitu penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambaran naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau nilai keseluruhan. Yang ketiga, diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Jenis-jenis diagram. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis adalah sebuah bentuk penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis-garis lurus. Yang kedua, diagram lingkaran. Pada penyajian data dalam bentuk lingkaran, lingkaran dibagi dalam bentuk juring-juring lingkaran sesuai dengan data yang bersangkutan. Luas masing-masing juring sebanding dengan presentasi data yang bersangkutan. Yang ketiga, diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk bar dan persegi panjang. Diagram batang digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai dari suatu data dari jangka waktu tertentu. Yang keempat, piktogram. Piktogram adalah diagram berbentuk gambar. Setiap gambar digunakan sebagai satuan, misalnya satu orang mewakili 1000 jiwa. Yang kelima, histogram. Histogram merupakan diagram untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Sumbu tegas untuk menyatakan frekuensi dan sumbu mendatar untuk menyatakan interval kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.